saya BPK aja, terus terang sampai saat ini berapa jumlah dana desa itu saya tidak tahu. Berapa jumlah dana desa tidak tahu? Tidak tahu, baik itu dari ADD, ADK, dan BenQ-nya. Saya tidak tahu. Alasan Anda tidak tahu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Mustar Manurung yang akan menemani Anda pada malam hari ini. Dan kali ini adalah salah satu kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu dari anggota BPK Kepenghuluan Panipan Darat hadir di studio kita pada malam hari ini dalam rangka membahas persoalan dana desa di Kepenghuluan Panipan Darat. Ya, selamat malam Pak Yung, apa kabar? Malam kembali, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mengundang kita di studio Dosi Entertainment Postcard ini. Senang rasanya hadir di studio kita pada malam hari ini. Saya merasa terhormat bisa diundang kemari dan saya sangat nyaman berada di studio Dosi Entertainment Postcard ini. Baik, Pak Yung ya, Pak Yung. Saya melihat status Anda di Facebook ya, di Facebook Anda sendiri tentang penggunaan anggaran dana desa. Anda menuliskan di status yang Anda tulis, ya saya sangat penasaran juga ya soal dana desa, karena dana desa tersebut adalah yang jelas uang tersebut bersumber dari negara, ya kan? Perlu saya bacakan sedikit tentang status Anda yang Anda tulis beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, yang berbunyi, Assalamualaikum Bapak yang mulia Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Melalui media sosial ini saya menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kegiatan dana desa di Panipan Darat tidak transparan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ketidaktransparannya penggunaan anggaran dana desa tersebut. 1. Tidak memasang baliho transparan dana desa. 2. Ketua BPK Panipan Darat tidak membagikan buku APBK ke setiap anggota BPK untuk dijadikan sebuah panduan pengawasan setiap kegiatan kepenghuluan. 3. Diduga proyek kegiatan pembangunan dana desa tidak dikelola oleh TPK, tim pelaksana kegiatan. Dalam hal ini saya berharap kepada Yang Mulia Bapak Bupati menindaklanjuti agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Bupati Yang Mulia Bupati Rokan Hilir. Jika terdapat kalimat yang salah dalam penulisan saya mohon maaf. Perlu saya pertanyakan juga nih dengan Pak Yung, ya kan? Pak Yung, yang tidak transparannya memasang baliho itu baliho yang mana? Kira-kira apa yang baliho apa yang tidak transparan dibuat oleh kepala desa ya? Ya, bisa dijelaskan sedikit? Baliho transparan itu adalah suatu alat mempublikasikan seluruh kegiatan kepenghuluan. Rapat sedikit. Okay. Jadi dalam hal ini kepenghuluan wajib memasang baliho agar masyarakat tahu, agar masyarakat mengerti apa-apa saja kegiatan dana desa tersebut untuk dibelanjakan atau untuk dipublikasikan kegiatan per titiknya per satu desa itu. Artinya baliho transparan adalah alat untuk mempublikasikan mempublikasikan kegiatan, seluruh kegiatan ya. Artinya tentang penggunaan dana desa 1 tahun itu seluruh kegiatan itu harus dipublikasikan melalui baliho transparan. Baliho ya, baliho artinya dipasang baliho agar transparan tentang penggunaan anggaran ya.
Selama ini menurut Pak Yung, setahu saya pernah memberitahukan penghulu agar memasang, tapi kenapa beliau tidak merespon pemberitahuan saya. Jadi, pernah diberitahu ya? Pernah. Jadi bagi saya kan tugas saya sebagai BPK hanya organisasi dan kepenghuluan kan itu. Jadi dalam hal ini sangat fatal sekali saya lihat, karena udah hampir setahun tidak pernah memasang baliho tersebut transparan Untuk tahun 2021. Saya BPK aja terus terang sampai saat ini berapa jumlah dana desa itu saya tidak tahu. Berapa jumlah dana desa tidak tahu? Tidak tahu, baik itu dari ADD, ADK dan BenQ ya. Saya tidak tahu. Alasan Anda tidak tahu kenapa? Karena satu sisi kita BPK tidak pernah diajak istilahnya semacam musdeses, musyawarah desa khusus untuk suatu kegiatan dana desa. Jadi tentang penggunaan anggaran dana desa tersebut Anda tidak pernah diundang atau artinya diajak atau diundang untuk musyawarah dana desa tersebut tidak pernah. Sementara Anda anggota BPK. Kalau dalam peraturan menurut saya kan. Ya. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, satu kegiatan dilaksanakan di desa, kepenghuluan harus mengundang BPK untuk diajak berkoordinasi dalam pembelanjaan satu kegiatan. Tapi sayangnya sampai tidak direspon dan diacuhkan lah kita sebagai BPK. Artinya tidak diundang lah ya? Ya, tidak diundang. Atau seluruh anggota BPK atau Anda sendiri? Saya rasa undangan yang saya terima dari ketua BPK bisa dihitung. Satu kemarin saya diundang masalah musdes pemekaran. Musdes pemekaran itu di luar konteks dana desa. Ya, di luar konteks dana desa. Untuk untuk suatu pengesahan APBK kita untuk tahun ini saya rasa tidak pernah musdes. Sistem yang dibuat mungkin door to door untuk mengambil pengesahan tanda tangan tersebut. Pengesahan tanda tangan tersebut door to door. Door to door. Artinya dari rumah ke rumah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kesibukan. Ngadap kamera. Kadang-kadang kesibukan anggota itu tersendiri. Cuman sayangnya apapun itu harus melalui musyawarah dan harus diundang ke seluruh anggota BPK untuk pengesahan BPK. Tidak hanya anggota BPK saja yang diundang seharusnya kalau secara prosedur ya. Tentang penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah hasil musyawarah desa, keputusan musyawarah hasil musyawarah apa-apa saja yang harus dipergunakan. Sementara anggota BPK tidak diundang, apalagi masyarakatnya ya kan? Anggota BPK-nya tidak diundang, apalagi masyarakatnya. Udah itu untuk kegiatan mungkin saya rasa dalam bulan ini berapa ada kegiatan proyek pembangunan kepenghuluan yang sedang dikerjakan saat ini. Ada desa-desa yang mendapat kreasi pembangunannya sekali. Jadi sayangnya saya BPK tidak ada memegang buku panduan untuk kegiatan tersebut. Di sini ada status poin yang kedua. Ketua BPK Kepenghuluan Panipan Darat tidak membagikan buku APBK setiap anggota BPK untuk dijadikan sebuah panduan pengawasan setiap kegiatan kepenghuluan. Jadi artinya buku panduan tersebut itu seperti apa bentuknya? Bentuknya apa? APBK itu bentuknya seperti contoh di dalam APBK itu ada kegiatan itu harus tertera RAB dan STEP.
Artinya di dalam buku panduan tersebut RAB itu rancangan anggaran belanja, Iya. anggaran biaya ya. Rencana. Jadi seharusnya anggota BPK mempunyai RAB enggak, memegang RAB enggak? Seharusnya tahu ya. Wajib karena untuk menjadi suatu pegangan RAB itu adalah satu sisi bisa dikatakan untuk menjelang LPJ kita ke masyarakat nanti itu harus kita evaluasi dulu seluruh kegiatan bulan apa saja yang dilakukan. Kita di sini sangat minim sekali sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Kita hanya mengetahui berapa titik bangunan, sementara di sumberdayaan kita itu tidak tahu sama sekali. Macam mana? Di sini kita hanya mengetahui kerja-kerja lapangan di proyek pembangunan kependudukan. Hanya itu yang bisa kita ketahui dan kita mempelajarinya sedikit lah ya gitu. Jadi di dalam sumberdayaan pun kita sama sekali tidak mengetahui apa-apa saja kegiatan kependudukan. Apa-apa saja kegiatan kepenghuluan. Iya, pemberdayaan. Artinya Anda belum mengetahui apa-apa saja yang dikerjakan oleh penghulu Panipah Darat ya. Jadi kita hanya melihat di setiap dosen itu ada kegiatan ini. Kita tidak tahu apa-apa saja yang tertuang di dalam APBK tersebut kegiatan. Jadi untuk LPJ nanti kita harus bagaimana? Seharusnya kita berpikir sebelum LPJ kita harus mendesis dulu untuk mengevaluasi seluruh kegiatan kependudukan apa saja yang dibelanjakan. Baik. Dan juga poin yang ketiga, diduga proyek kegiatan pembangunan dana desa tidak dikelola oleh TPK, tim pelaksana kegiatan. Kok bisa Anda tahu? Kemarin kita sempat ke lapangan. Oke, Baik. baik. Kita untuk di sini kita tidak memberitakan dulu orangnya karena Artinya Anda ke lapangan itu langsung ngecek ya kan? ngecek kita pertama. Bahkan sesuai dengan tugas dan fungsinya Fungsi kita. BPK pengawasan ya. Kita Jadi Anda ke lapangan? kita ke lapangan langsung bertanya sama satu kadus lah ya. Kadus tersebut bekerja? Atau memang Kalau untuk sementara ini saya belum tahu itu dia bekerja atau tidak, karena di sini saya hanya menanyakan TPK-nya siapa kan? Karena wilayah kerja dia wilayah kadus tersebut ini tuh. Jadi kadusnya masih menjawab belum tahu. Jadi sesuai dengan jawaban kadus menurut saya, karena di pelang pembangunan tidak ada nama TPK. Oh, pelang kegiatan ada. Pelang kegiatan. Jadi wajar. Sumber dana ada. Jadi cuma di bawah kan tertulis tim pelaksana TPK kan? TPK, tim Kosong. pelaksana kegiatan. Artinya tim pelaksana kegiatan kosong. Kosong, tidak ada nama. Sampai saat ini saya rasa. Volume kegiatan ada. Untuk volume kegiatan kita, Berapa panjang, lebar ada. kalau kita sebagai BPK Artinya di pelang di informasi itu. ada. Cuman TPK tertulis, TPK-nya tertulis. Cuman Namun siapa pelaksananya, nama pelaksananya tidak ada tertulis. Bahkan Anda langsung konfirmasi dengan kadus ya. Pak Kadus. Dan kadus tersebut mengerjakan kegiatan. Pada waktu itu Anda pas mendatangi kegiatan tersebut. Karena itu tidak di wilayah saya, kemungkinan beliau memang bekerja. Kan? Bekerja, oke, baik. Jadi di tempat saya, di wilayah saya, memang saya pernah jumpa beliau. Dia mengakunya, cuman dia mengaku juga TPK kemarin kan, sana kerja katanya kan. Jadi kemungkinan udah naik status kita ya kan gitu. Jadi itu tidak masalah bagi saya, yang penting anggaran dana desa itu tidak disalahgunakan kan gitu. Jadi untuk beberapa hal yang harus penghuluan tahu, kemungkinan pengawasan saya sebagai BPK hanya sekedar melihat dan ada mengambil beberapa dokumentasi kan gitu. Jadi saran saya semoga di
dalam kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Baik, saya mengerti. Tadi Anda bilang mengenai TPK, tim pelaksana kegiatan. Artinya di situ terbentuklah ketua ya. Ketua, sekretaris enggak pakai apa enggak? Itu sayangnya saya sistemnya APPK saya tidak punya. Sistem pembentukan TPK ini kalau menurut secara aturan itu dimusyawarahkan ya. Harus dibentuk, disetujui siapa ketuanya dan siapa pelaksana kegiatan tersebut. Jadi sama sekali TPK tersebutlah yang bertanggung jawab tentang pembangunan ya. Bahkan di situ ada bendahara ya kan. Jadi artinya di dalam TPK tersebut mereka lah yang membelanjakan material atau bahan bakunya untuk sebuah kegiatan. Ya kan? Sejauh ini menurut Anda ya, menurut Anda untuk membelanjakan alat-alat bangunan tersebut untuk kegiatan itu siapa? Kalau memang tadi Anda mengatakan TPK-nya tidak ada. Siapa kira-kira yang membelanjakan alat-alat materialnya? Ada enggak Anda pertanyakan dengan pekerjanya? Sejauh ini saya sebagai pengawasan untuk pembelanjaan material saya belum bisa memberitahukan saat ini karena sistem pekerjaan kegiatan kemungkinan sedang dibenahi oleh kepenghuluan gitu. Ya sedang dibenahi. Sedang dibenahi. Kemungkinan sistem pembelanjaannya itu nanti karena saya tidak beritahukan sekarang karena sistem itu kan kemungkinan tidak bisa kita sampaikan di sini kan gitu. Karena di satu sisi penyampaian kita di dalam hal ini tidak diterima oleh kepenghuluan. Penyampaian seperti apa yang tidak diterima oleh kepenghuluan? Yang jelas kan sistem pembelanjaan itu kan tidak pernah kita diselesaikan oleh konsultannya. Konsultan itu adalah konsultan tersebut adalah untuk merincikan apa-apa saja yang dibutuhkan, konsultan perencana ya kan. Setelah udah dibuat mungkin disetujui oleh kepala desa. Nah, jadi setelah udah disetujui langsunglah dibangunlah ya kan, dibangun sebuah kegiatan. Tapi yang menjadi hal tersebut, menjadi pertanyaan tersebut, proyek tersebut seharusnya dikelola oleh TPK, tim pelaksana kegiatan. Anda tadi mengatakan bahwasanya ada beberapa kegiatan ya, beberapa kegiatan tidak dikelola oleh TPK. Jadi kalau andai proyek tersebut tidak dikelola oleh TPK, dalam hal ini yang mengelola siapa? Kan gitu. Yang membelanjakan material bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan bangunan tersebut siapa? Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Siapa yang mengelolanya? Atau memang langsung penghulunya yang mengelola atau seperti apa? Itu yang saya maksud. Karena tadi Anda membilangkan begini. Kalau untuk penghulu yang mengelola saya belum bisa pastikan kan begitu. Belum bisa dipastikan karena kemungkinan ada statement kita dalam pengawasan mungkin sedikit-sedikit sudah dibenahi kan gitu. Jadi untuk pembelajaran dari desa kemarin saya koordinasi sekilas bentar saja dengan Pak Kadusnya kan gitu. Ada yang modelnya kepala tukang itu sendiri yang memesan bahan ke toko. Memesan bahan ke toko. Kepala tukang itu TPK-nya atau? Saya tidak tahu, kan di TPK masih kosong di Plang. Tidak tahu. Oh, memesan bahan ya. Kadang-kadang contoh di wilayah kita kan Pak, saya belum bisa memberikan saya belum bisa mengatakan dia itu TPK kan gitu. Karena tapi kenyataannya Anda tanya tadi dia tidak tahu sama sekali siapa TPK-nya.
Dia itu nggak ada pengakuannya kemarin, saya pernah koordinasi sama dia. Dia udah mulai mengakui PPK-nya pelaksananya dia kan. Siapa? Pak Kadus ya. Oh, udah mengakui. Udah mengakui. Pertanyaan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi dia tidak tahu. Tidak tahu. Yang kedua dia baru tahu. Kan ada pembenahan. Jadi untuk pembelanjaan kemungkinan boleh saya belum bisa jawab bilang itu TPK karena belum terpapar di plat pekerjaan kan gitu. Kalau memang dia udah TPK, saya nanti baru saya akan memperdalami sistem pengelolaan dana desa tersebut. Baik, saya mengerti. Tadi Anda pertama mengatakan bahwasanya TPK-nya bahwa kadusnya tidak tahu ya kan, sama sekali tidak tahu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua bahwa dia mengaku dia TPK-nya. Iya. Dan saya menganalisa sedikit, ada nggak hak Anda selaku anggota BPK untuk mempertanyakan apa-apa saja peralatan bahan bakunya yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan dan di mana bahan bakunya dibelanjakan? Kira-kira menurut Anda punya hak nggak untuk mempertanyakan? Sementara Anda adalah salah satu anggota BPK. BPK itu badan permusyawaratan, badan pengawasan atau badan permusyawaratan? Badan permusyawaratan. Tugas dan fungsi BPK itu pengawasan ya, pengawasan kinerja kepenghuluan ya. Anda punya hak enggak kira-kira menurut Anda? Punya hak enggak untuk mempertanyakan yang jelas apa-apa saja yang dibelanjakan? RAB-nya mana? Sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Padahal dana yang dituangkan dengan plat informasi tersebut sekian ratus juta, ya kan? Dengan jumlah tersebut, Anda punya hak enggak kira-kira? Memang saya punya hak, cuman kami kan punya lembaga tersendiri BPK. Ya, punya lembaga tersendiri. BPK kan. Jadi pertanyaan saya untuk pengawasan ke lapangan itu kan punya batasan saya kan itu. Artinya punya keterbatasan. Keterbatasan karena saya punya lembaga tersendiri kan itu. Jadi menurut anggota-anggota yang lain, pernah nggak ada koordinasi dengan anggota-anggota yang lain? Padahal anggota BPK ini ada berapa personel di Parepandara? 9 sama saya. 9 ya. 9. Anda di BPK itu di bidang apa? Dia sistem struktur kepengurusan mempunyai bidang-bidang nggak? Kalau untuk desa ada, tapi kalau untuk SK tidak ada. Strukturnya untuk distrukturkan oleh ketua sebagai pembangunan. Oh, tidak ada. Artinya ketua, sekretaris atau bidang apa nama investigasi bidang BPK itu kerjanya di wilayah kerjanya masing-masing. Baik. Kemudian juga Anda tadi Anda di dalam status ini meminta kepada Bapak Bupati Rokan Hilir ya, tujuan Anda itu apa sebenarnya meminta kepada Pak Bupati? Mungkin ada tujuan tertentu. Ya. Sebelum saya membuat status demikian, saya udah berkoordinasi dengan pihak PMD. Jadi ya? Sampai saat ini belum direspon. Arti koordinasi dengan pihak PMD tentang persoalan dana desa? Bukan. Persoalan PPK. Ketua BPK tidak menyerahkan buku APBD. Ketua pernah dipertanyakan? Ketua BPK? Saya mungkin sebelum kegiatan ini terlaksana saya udah minta itu BPK. Cuman alasan apa? Kadang-kadang dia alasan baru-baru ini informasi saya karena WA saya diblok oleh ketua. Saya kadang-kadang dapat informasi dari teman saya Pak Heru Nasution. Katanya alasan kadang-kadang anak cucunya sakit, biaya. Cuman saya tadi kan alasan itu kan tibanya kan baru sekarang. Seharusnya APBK itu digandakan waktu akhirnya dana operasional BPK itu tidak salah saya itu oleh Lebaran ya kan? Lebaran. Tapi dana tersebut kalau tak salah digunakan untuk beli minuman kaleng kan gitu. Iya. Dana apa yang operasional kemarin itu? Operasional BPK itu, yang kan? membeli minuman kaleng itu siapa?
Kita tidak tahu, coba tiba-tiba minuman itu datang sendiri di rumah saya kan gitu. Oh, diantar ya. Padahal salah satu kegunaan operasional tersebut untuk penggandaan APBD. Jadi tadi Anda mengatakan bahwasanya Ketua BPK belum bisa memberikan APBK ya? Iya. APBK karena dengan beralasan sakit. Cucunya sakit. Ya. Lagi Mungkin pula beliau kemungkinan hari malam ini dia belum tidak berada. Atau mungkin sama sekali beliau sibuk, Pak. Yang setahu saya. Atau Anda sendiri yang tidak diberikan, yang lain-lain diberikan. Anggota-anggota BPK, sementara anggota BPK ini kan 9. Ya, sekali ya itu kan? saya kurang tahu. Pernah nggak ada koordinasi komunikasi dengan anggota yang lain mempertanyakan apakah menerima buku panduan APBK? Ada nggak? Pernah? Kalau saya rasa Pak Karudin itu kan yang dekat dengan saya sebagai anggota BPK. Beliau tidak juga memegang. Tidak juga memegang ya. Kemarin juga ada screenshot WA beliau minta juga APBK tersebut. Cuman alasan beliau itu tadi kadang-kadang bunyi satu, kadang-kadang dia baru pulang dari Medan, capek lah, pening kepala kan. Ya kan untuk hal itu kan kita harus cukup tinggi pengertian kita, karena memandang kan gitu. Kadang-kadang halangan beliau itu sangat fatal sekali. Jadi pernah juga kami ditegur oleh pihak dinas PMD kalau tidak salah, kemarin beberapa bulan yang lewat. Ditegur oleh pihak dinas PMD. Alasan mereka untuk menegur? Karena saya juga melapor kemarin itu masalah PBK juga tidak dibagikan oleh ketua sampai saat ini. Jadi ada forum kemarin itu. Ketua mengatakan sama kami nanti APBK setelah kegiatan terlaksana baru saya bagikan. Jadi kami merestui hal itu. Jadi pas waktunya tiba, mungkin cocok alasan beliau saat ini mungkin beliau di Pekanbaru, Bintek, itu ada berapa poin-poin jalur ketua belum memungkinkan untuk sampai di pelimpahan. Jadi untuk itu sementara saya sangat menghargai dulu. Jadi apapun ceritanya, saya ingin sekali memegang buku APBK. Baik. Kemudian tadi ada beberapa temuan Anda tentang anggaran dana desa tahun 2021 ya. Ada 3 poin tadi ya. Untuk tahun sebelumnya? Saya pegang. Pegang ya? Saya pegang dulu. Oh, pegang ya. Tapi untuk tahun ini belum ya? Belum ada. Dari bulan Januari sampai Desember ini saya belum memegang satu. APBK itu apa APBK? APBK itu anggaran pembelanjaan kepenguruan. Ya. Oh, anggaran disitulah mekanisme sistem pembelanjaannya. Anggaran pembelanjaan disitulah semua sesuai dengan dana RAB-nya dan bisteknya. Oh, artinya dana desa tersebut, kegiatan dari dana desa sekian titik, dan alat-alat yang dibutuhkan di RAB itulah ya, di RAB dia. Anda pernah melihat RAB tidak? Saya dulu untuk tahun 2020 saya pernah dan saya punya ada RAB. Ada enggak indikasi-indikasi dugaan penggelembungan anggaran di RAB tersebut? Hah? Kira-kira menurut Anda? Kalau menurut saya dugaan RAB itu saya rasa kemungkinan ada. Nah, artinya dahulu sebelumnya Anda kan memegang RAB. Ya kan? Artinya mengetahui RAB rancangan anggaran belanja, ya kan? Di rancangan anggaran belanja tersebut kan dibuat itu poin-poin harga ya kan? Jenis bahan. Jadi artinya bahan baku di RAB tersebut mungkin kan Anda tahu berapa dianggarkan dan berapa harga yang dijual di toko. Anda melihatnya seperti apa pada waktu itu? Artinya apa? Artinya begini. Mungkin
tentang penggunaan seperti bahan baku kayu lah ya. Itu yang pernah saya dengar tuh ya. Pernah saya dengar dia. Kayunya ada 4 macam tuh. Kayu cerocok, kayu bulat, begesting, rancah, ya kan? Itu keempat kayu tuh, keempat macam kayu itu digunakan tidak di lapangan? Kalau saya rasa untuk pengerjaan penipuan ini saya rasa yang digunakan hanya kayu cerocok. Hanya kayu cerocok ya. Padahal di situ dianggarkan ya. Itu yang kita kurang mengerti, yang anggaran ini, yang anggaran perencanaan yang dibuat oleh pihak 2. Tapi nggak protes ya. Membuat anggaran itu Anda ikut nggak? Saya dulu pernah protes, cuman saya tidak tahu kan. Menyetujui anggaran satu kegiatan itu Anda menyetujui apa enggak? Atau memang Anda sama sekali tidak mengetahui? Begini, Pak Dosi, Ya. hal itu harus kita setujui, disebabkan itu kebutuhan desa. Ya kalau memang kebutuhan desa kita akui, dana desa Jadi, itu adalah kadang-kadang untuk proses pengajuan dana tersebut, kadang-kadang waktu sudah dibuat ketentuan waktunya. Kadang-kadang kita tidak dapat mengklarifikasi. Baik, saya mengerti. Saya mengerti bahwa tadi Anda mengatakan mengingat dan menimbang dana desa tersebut adalah untuk kepentingan desa. Mau tidak mau Anda setujui, ya kan? Setelah Anda setujui, pas pelaksanaan di lapangan, yang Anda setujui tersebut ada nggak dipergunakan di lapangan? Itu yang saya maksud. Jadi kalau tidak ada digunakan di lapangan, berarti yang jelas kan membazir. Artinya membazirnya begini, 4 macam kayu, itu jenis kayu aja dulu ya, jenis kayu ya, 4 macam, cerocok, begesting, peranca, kayu bulat. Sementara digunakan di lapangan Anda bilang tadi cerocok. Padahal Anda mengetahui yang 3 lagi kan tidak dipergunakan. Anda pernah Anda pertanyakan kayu yang 3 ini kemana? Padahal di situ dianggarkan. Saya tidak pernah mempertanyakan hal ini karena saya pikir-pikir kan, kalau saya pertanyakan hal ini, seolah-olah saya menghambat pekerjaan, bukan menghambat pembangunan, perencanaan dana desa tersebut. Saat bekerja, saat pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi faktanya kita tidak pernah memusyawarahkan, baik itu di lembaga BPK ya khusus ya. Tidak pernah untuk membahas suatu RAB tersebut. Kenapa? Tidak tahu. Karena di situ kemungkinan kita lalu lalai kan itu, karena punya kesibukan masing-masing kan itu. Ya masing-masing kita jelas mempunyai kesibukan. Jadi kadang-kadang usulan begitu kadang-kadang memang saya pikir tidak begitu direspon kali. Tidak direspon ya. Baik. Terakhir apa harapan Anda dengan Bupati? Seperti yang Anda sampaikan melalui medsos, melalui media sosial, status Facebook Anda sendiri. Terakhir apa harapan Anda kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir? Karena Bupati adalah orang yang nomor 1 di jajaran kepemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin apa yang bisa Anda harapkan dan apa yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini di studio Dosi Podcast Panipahan? Harapan saya untuk masalah desa, keseluruhan kabupaten desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan. Tapi desa-desa yang lain belum tentu sama dengan desa Panipahan ya, di Palikai kan. Tapi kalau memang sama ya harapan seperti itu. Artinya harapan semua desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini harus transparan lah. Harapan seperti itu yang dimaksud. Tapi desa-desa yang lain belum tentu, ya kan? Belum tentu. Jadi sekarang pertanyaannya, desa yang ada di Kecamatan Pasir Lima Kapas, terutama desa Anda sendiri. Desa yang lain jangan dulu. Jadi karena yang harapan saya mengingat status saya kan gitu. Ada 3 poin di situ kan. Saya berbicara tentang peraturan agar jangan terjadi penyalahgunaan dana
dana desa. Saya berharap kepada Bapak Bupati Rokan Hilir agar memberitahukan lah agar kinerja kepenghuluan dan BPKP itu biarlah agak sesuai dengan peraturan. Agak sesuai dengan peraturan. Biarlah sesuai dengan artinya macam mana? Agak sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan mekanisme peraturan pengelolaan dana desa yang telah dibuat oleh pemerintah. Artinya transparan tentang penggunaan anggaran, dan sesuai dengan hasil musyawarah desa ya. Setiap penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah hasil keputusan musyawarah desa ya. Artinya apalagi BPK itu adalah badan. Dana desa itu kita dapatkan dari masyarakat kita. Jadi kalau tak ada masyarakat, mana bisa dapat dana desa kan? Ya sesuai dengan masyarakat. Ya, dana desanya mungkin agak lumayan besar ya kan. Jadi harapan Anda tadi kepada Bapak Bupati Rokan Hilir agar serta peran pengawasan ya dalam tak cukup BPK pengawasnya ya, harus ikut bupati ya. Nah, tapi camat pengawasan juga lah. Saya belum tahu itu karena belum tahu itu sampai ke camat. Saya hanya. Nah, artinya kalau untuk di kecamatan itu camat ikut nggak mengawasi? Sebenarnya dana desa ini semua mengawasi, kan? Masyarakat ikut mengawasi. Cuman tapi yang menjadi kewajiban kita yang punya legalitas mempunyai kewajiban lebih penting dalam pengawasan. Sementara tadi Anda mengatakan BPK-nya tidak difungsikan ya kan? Kalau untuk kecamatan saya kurang tahu karena punya tupoksi masing-masing kan gitu. Oke, terima kasih pemirsa pada malam hari ini. Kita sudah bergabung bersama Pak Yung Otoy yang tadinya ada beberapa poin yang disampaikan berdasarkan tulis beliau di status Facebook. Perlu saya bacakan pada malam hari ini sebagai penutup diskusi kita pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Bapak yang mulia Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Melalui media sosial ini saya menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kegiatan dana desa di Pantai Darat tidak transparan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketidaktransparannya penggunaan anggaran dana desa tersebut. Ada 3 poin. 1 poin, tidak memasang baliho transparan dana desa. Kedua, Ketua BPK Pantai Darat tidak membagikan buku APBK setiap anggota BPK untuk dijadikan sebuah panduan pengawasan setiap kegiatan kepenghuluan. 3. Diduga, proyek kegiatan pembangunan dana desa tidak dikelola oleh TPK, tim pelaksana kegiatan. Dalam hal ini, saya berharap kepada Yang Mulia Bapak Bupati menindaklanjutinya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Yang Mulia Bupati Rokan Hilir. Jika terdapat kalimat salah dalam hal penulisan saya mohon maaf ya. Benar kan? Benar. Oke, pemirsa. Demikian tadi kami sudah membahas ada beberapa poin yang disampaikan oleh anggota BPK Kepenghuluan Pantai Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam pemirsa dan sampai jumpa ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.